Suku Baduy. Suku Baduy tinggal di pedalaman Banten. Mereka hidup tanpa listrik, tanpa kendaraan, tanpa teknologi, di saat dunia luar sudah serba digital. Ada dua kelompok, Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy dalam adalah yang paling tertutup. Orang luar hampir tidak boleh masuk. Kamera, ponsel, bahkan sabun modern, dilarang. Mereka berjalan puluhan kilometer tanpa alas kaki. Rumah dibuat tanpa paku. Ladang digarap tanpa merusak hutan. Yang paling mencolok, mereka tahu dunia modern ada, tapi sengaja menolaknya. Bagi Baduy, aturan adat, disebut pikukuh, lebih kuat dari hukum negara. Melanggar adat bukan sekadar salah, tapi dianggap mengganggu keseimbangan alam. Tak ada sekolah formal, tak ada dokter. Tapi hampir tak pernah terdengar kelaparan atau konflik besar. Setahun sekali, mereka berjalan kaki ke kota membawa hasil bumi. Bukan untuk berdagang, tapi untuk mengingatkan dunia luar bahwa manusia bisa hidup tanpa merusak alam. Pertanyaannya bukan kenapa Baduy tertinggal, tapi apakah justru kitalah yang terlalu jauh melangkah? Suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam, juga disebut orang rimba, hidup di hutan Jambi dan Sumatera bagian tengah. Mereka berpindah-pindah, mengikuti hutan, bukan peta. Tidak ada rumah permanen. Tidak ada KTP bagi sebagian dari mereka. Hutan adalah sekolah, pasar, dan rumah sakit. Mereka punya aturan keras. Menebang hutan sembarangan dosa adat. Jika hutan rusak, hidup mereka ikut mati. Saat satu anggota sakit, rombongan bisa berpindah jauh. Bagi mereka, penyakit bukan hanya soal tubuh, tapi tanda alam terganggu. Mereka tahu jalan hutan yang tidak ada di peta. Tahu tanaman yang menyembuhkan. Tahu tanda bahaya sebelum datang. Yang membuat merinding. Jumlah mereka terus menyusut, bukan karena perang, tapi karena hutan makin habis. Suku Anak Dalam bukan menolak dunia luar. Mereka hanya tidak punya tempat di dunia yang hutannya terus menghilang. Pertanyaannya sederhana. Kalau hutan terakhir hilang, kemana mereka harus pulang? Suku Dani. Suku Dani hidup di pegunungan tengah Papua, di lembah-lembah tinggi yang terisolasi. Udara dingin, medan ekstrim, tapi mereka bertahan ribuan tahun. Rumah mereka disebut Honai, kecil, rendah, gelap. Bukan karena primitif, tapi untuk menahan panas dan aman dari musuh. Tradisi paling dikenal, bakar batu. Bukan sekadar pesta, tapi ritual persatuan, makan bersama setelah perang, duka, atau panen. Dulu, perang antar suku adalah hal biasa. Bukan untuk menaklukkan wilayah, tapi menjaga keseimbangan dan kehormatan. Laki-laki Dani memakai koteka, perempuan memakai rok rumbai. Bagi mereka, itu identitas, bukan tontonan. Yang jarang dibahas. Mereka punya sistem sosial rapi, pembagian peran jelas, dan solidaritas kuat. Suku Dani tidak hidup di masa lalu. Mereka hidup dengan cara yang dipilih, di tanah yang tidak mudah ditaklukkan. Suku Korowai. Suku Korowai hidup di hutan rawa Papua bagian tenggara. Terisolasi, lembab, dan nyaris tak terjamah. Mereka terkenal karena rumah di atas pohon, bisa setinggi 20-40 meter. Bukan gaya hidup ekstrim, itu strategi bertahan dari banjir, binatang buas, dan musuh. Mereka hidup dari berburu dan meramu. Tanpa ladang besar. Tanpa ternak. Hutan adalah segalanya. Dalam kepercayaan lama Korowai, penyakit dan kematian dipercaya berasal dari roh jahat bernama Hahua. Karena itulah, di masa lalu, ada praktik hukuman adat ekstrim terhadap orang yang dianggap membawa malapetaka. Kontak dengan dunia luar baru terjadi sekitar 1970-an. Sebelumnya, mereka hidup tanpa tahu Indonesia, tanpa tahu dunia modern ada. Sebagian Korowai kini mulai turun ke pemukiman. Sebagian lain tetap memilih hutan. Suku Asmat. Suku Asmat hidup di pesisir dan rawa-rawa Papua Selatan. Daerahnya keras, berlumpur, penuh sungai, dan mereka menaklukkannya. Asmat dikenal karena ukiran kayu sakral. Bukan hiasan. Setiap ukiran adalah roh leluhur yang dipercaya tetap hidup. Dulu, perang dan pengayauan adalah bagian adat. Bukan kekejaman, tapi kewajiban spiritual untuk menjaga keseimbangan hidup dan kematian. Mereka membangun rumah panjang, Ju, tempat laki-laki, ritual, dan keputusan penting suku. Semua tentang kebersamaan, bukan individu. Tubuh dihias ket alam, bulu, dan tulang. Itu bahasa identitas, bukan kostum. Suku Asmat hidup dekat kematian. Tapi justru itu yang membuat mereka sangat menghormati kehidupan. Suku Togutil. Suku Togutil, dikenal juga sebagai orang Tobelo Dalam, hidup di hutan lebat Halmahera, Maluku Utara.
Mereka menghindari dunia luar, bukan karena takut, tapi karena pengalaman. Mereka hidup nomaden, berpindah mengikuti makanan dan air. Tidak menetap. Hutan adalah tempat aman. Mereka sangat curiga pada orang luar. Banyak Togutil percaya kontak dengan dunia modern membawa penyakit dan kematian, dan pengalaman masa lalu membenarkannya. Makanan didapat dari berburu, sagu, dan hasil hutan. Tidak menimbun. Tidak serakah. Mereka tidak mengenal agama formal. Kepercayaan mereka berpusat pada roh alam dan leluhur. Sebagian kecil mulai menetap karena program pemerintah. Sebagian lain memilih tetap menghilang di hutan. Suku Togutil bukan suku yang belum maju. Mereka hanya menolak sistem yang tidak mereka pilih. Suku Kajang Dalam. Suku Kajang Dalam hidup di kawasan hutan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka memilih hidup serba hitam, bukan simbol duka, tapi kesetaraan. Tidak ada listrik. Tidak ada kendaraan. Tidak ada teknologi modern. Semua berjalan kaki. Semua sama. Rumah sederhana, tanpa hiasan berlebih. Hukum tertinggi mereka disebut pasang RI Kajang. Aturan leluhur yang tidak boleh ditawar, bahkan oleh negara. Hutan adalah wilayah suci. Menebang pohon sembarangan dianggap kejahatan besar. Pemimpin mereka disebut Amatoa. Tidak dipilih lewat suara, tapi lewat tanda alam. Kajang Dalam tidak hidup miskin. Mereka hidup cukup, dan itu pilihan sadar. Suku Polahi. Suku Polahi hidup tersembunyi di pegunungan hutan Gorontalo. Mereka mengasingkan diri secara sadar sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya gelap. Leluhur Polahi lari ke hutan karena menolak penjajahan, pajak, dan kekuasaan raja. Sejak itu, dunia luar dianggap ancaman. Mereka hidup nomaden. Tanpa desa tetap. Tanpa sekolah. Tanpa agama formal. Pernikahan sedarah pernah terjadi. Bukan karena adat, tapi karena isolasi ekstrim. Aturan sosial dibentuk dari bertahan hidup, bukan norma luar. Mereka makan apa yang hutan beri. Berpindah jika wilayah terasa, panas, atau berbahaya. Sebagian Polahi kini mulai dikenalkan ke dunia luar. Sebagian lain menolak dan kembali masuk hutan.